Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Raden Maladi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Raden Maladi adalah seorang tokoh nasional Indonesia yang dikenal luas sebagai pejuang kemerdekaan, tokoh olahraga, dan tokoh pemerintahan. Raden Maladi pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Di bidang olahraga, Raden Maladi dikenal sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dari tahun 1950 hingga tahun 1959. Selain kiprah di pemerintahan dan olahraga, Raden Maladi juga aktif dalam perjuangan fisik kemerdekaan Republik Indonesia, terutama dengan memimpin tentara pelajar dalam serangan umum 4 hari di Solo. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Maladi adalah seorang tokoh bangsa Indonesia yang lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1912 dan wafat pada tanggal 30 April tahun 2001. Raden Maladi dikenal sebagai sosok yang multitalenta, memiliki latar belakang sebagai pejuang kemerdekaan, penggerak olahraga nasional, penyiar radio, musikus, serta pejabat negara. Raden Maladi memiliki peran penting dalam bidang komunikasi dan penyiaran negara pada masa awal kemerdekaan, serta membangun fondasi sistem olahraga nasional Indonesia. Dalam bidang kesenian, Raden Maladi juga menciptakan lagu-lagu populer dan nasional yang menginspirasi semangat kebangsaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Raden Maladi mencakup berbagai bidang di tingkat nasional, terutama di kota Surakarta, tempat Raden Maladi memimpin serangan umum 4 hari sebagai komandan tentara pelajar dalam melawan agresi militer Belanda. Di Jakarta, Raden Maladi berkiprah di pemerintahan pusat, baik sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia maupun sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dalam dunia olahraga nasional, Raden Maladi berperan besar melalui Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang berpusat di ibu kota. Raden Maladi juga berkiprah dalam dunia penyiaran radio dan pengembangan seni budaya di tingkat nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Maladi mulai aktif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa pendudukan Jepang dan terus berlanjut selama periode revolusi fisik melawan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Serangan umum 4 hari di Solo, yang dipimpin oleh Raden Maladi, terjadi pada masa agresi militer Belanda kedua, sekitar akhir tahun 1948 hingga awal tahun 1949. Setelah masa perjuangan fisik, Raden Maladi aktif dalam pemerintahan, menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Kemudian Raden Maladi menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada era tahun 1960-an. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Maladi menjadi tokoh penting dalam sejarah Republik Indonesia karena mampu menggabungkan peran sebagai pejuang kemerdekaan, tokoh kebudayaan, pemimpin olahraga, dan pejabat negara dalam satu pribadi yang berdedikasi tinggi terhadap bangsa. Raden Maladi adalah simbol integrasi antara semangat perjuangan, kebudayaan, dan pembangunan nasional. Kiprah Raden Maladi dalam serangan umum 4 hari di Solo menunjukkan keberanian dan strategi militer yang signifikan dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Selain itu, kontribusi Raden Maladi dalam membangun persatuan sepak bola seluruh Indonesia dan sistem olahraga nasional menjadikan Raden Maladi tokoh sentral dalam pembinaan pemuda dan olahraga Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Raden Maladi sangat luas dan multidimensional.
Dalam dunia militer dan perjuangan, nama Raden Maladi dikenang sebagai Komandan Serangan Umum 4 Hari di Solo yang menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Dalam dunia olahraga, Raden Maladi meninggalkan fondasi organisasi sepak bola nasional yang kuat, memperkenalkan Indonesia ke pentas internasional, dan membina banyak atlet muda. Dalam pemerintahan, kebijakan Raden Maladi di bidang penerangan dan olahraga memberikan dampak besar terhadap pembentukan identitas nasional dan penyebaran informasi yang mendukung stabilitas negara. Dalam bidang seni dan budaya, karya-karya musik ciptaan Raden Maladi terus hidup dan menjadi bagian dari khazanah budaya bangsa Indonesia. Raden Maladi lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1912 dan wafat pada tanggal 30 April tahun 2001. Raden Maladi adalah salah satu tokoh nasional Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjalanan hidup Raden Maladi mencerminkan perpaduan antara perjuangan fisik, pengabdian birokratik, pengembangan olahraga, kemajuan penyiaran, dan pelestarian budaya. Pada masa pendudukan Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Raden Maladi terlibat aktif dalam perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Sebagai komandan tentara pelajar di Solo, Raden Maladi memimpin serangan umum 4 hari. Sebuah operasi militer yang menunjukkan eksistensi Republik Indonesia di wilayah yang dikuasai musuh. Aksi militer tersebut tidak hanya berdampak strategis secara militer, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perlawanan rakyat di daerah lain serta memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Setelah masa perjuangan bersenjata, Raden Maladi melanjutkan pengabdiannya melalui jalur pemerintahan dan olahraga. Sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dari tahun 1950 hingga tahun 1959, Raden Maladi mendorong profesionalisme dan organisasi olahraga yang lebih sistematis. Di bawah kepemimpinan Raden Maladi, Indonesia mulai dikenal di pentas sepak bola Asia, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi internasional. Raden Maladi dikenal sebagai pelopor modernisasi sepak bola nasional dan pendukung pembinaan atlet melalui pendekatan jangka panjang yang berorientasi pada pembentukan karakter bangsa. Dalam pemerintahan, Raden Maladi dipercaya menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia, serta Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kiprah Raden Maladi di kedua kementerian tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk sistem komunikasi nasional, memperluas akses informasi kepada masyarakat, dan memperkuat identitas pemuda Indonesia sebagai kekuatan pembangunan bangsa. Di bidang penyiaran, Raden Maladi dikenal sebagai sosok yang membangun fondasi sistem siaran radio nasional, termasuk pengembangan Radio Republik Indonesia sebagai corong pemerintah dalam menyampaikan informasi, menggalang semangat nasionalisme, dan mempererat persatuan bangsa. Selain aktif dalam urusan negara dan olahraga, Raden Maladi juga merupakan budayawan yang berperan dalam dunia seni suara. Raden Maladi adalah seorang komponis dan penyanyi yang menciptakan sejumlah lagu nasional dan populer yang bernuansa kebangsaan. Karya musik Raden Maladi seperti Sepasang Mata Bola dan Melati di Tapal Batas menjadi bagian penting dari sejarah musik Indonesia. Lagu-lagu tersebut tidak hanya populer pada masanya, tetapi juga diwariskan sebagai bagian dari identitas kultural bangsa. Kepekaan Raden Maladi terhadap kesenian membuktikan bahwa perjuangan membela bangsa tidak selalu dalam bentuk fisik, melainkan juga melalui ekspresi budaya yang memperkuat semangat persatuan. Dari sudut pandang kepemimpinan dan manajemen organisasi, Raden Maladi dikenal sebagai pribadi yang disiplin, berwawasan luas, dan mampu menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan. Gaya kepemimpinan Raden Maladi cenderung partisipatif dan mengutamakan dialog serta konsensus dalam membina organisasi olahraga maupun institusi pemerintahan. Raden Maladi mendorong kaderisasi,
pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Dalam konteks politik dan ketatanegaraan, Raden Maladi dianggap sebagai figur sipil yang mampu menjembatani aspirasi pemuda, olahragawan, seniman, dan masyarakat umum kepada struktur pemerintahan. Raden Maladi menempatkan nilai-nilai nasionalisme, kejujuran, dan pengabdian sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas negara. Warisan intelektual dan moral Raden Maladi tetap relevan dalam konteks pembangunan karakter bangsa di masa kini. Raden Maladi adalah contoh nyata dari tokoh serba bisa yang menjadikan seluruh hidupnya sebagai ladang pengabdian kepada Republik Indonesia. Melalui perjuangan di medan tempur, kepemimpinan dalam olahraga, pengabdian dalam pemerintahan, kontribusi dalam penyiaran, serta dedikasi dalam seni budaya, Raden Maladi menunjukkan bahwa pembangunan nasional adalah tanggung jawab kolektif yang harus dikerjakan melalui berbagai sektor secara sinergis dan berkesinambungan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.